Red Mitra Lovers, kembali lagi di channel Red Mitra Production. Seperti biasa kita bakal bahas tentang hubungan kalian maupun patah hati kalian di rumah. Jadi di sini kita bakal ngobrolin sama kalian. Jadi kalian duduk yang nyaman, ambil posisi paling enak karena kita bakal nemenin kalian hari ini. Ya, kalau bisa sambil ngetes, sambil ngopi, boleh banget sambil istirahat ya, boleh. Istirahat kerja atau kayak gimana, Betul sambil banget. nonton channel kita. Oke, kita di sini bakal bahas tentang gimana rasanya kalau kita lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wow. Waduh. Ini sih banyak banget yang ngalamin ya. Iya, betul. Gak cuma kita doang, pasti di luar sana juga banyak yang ngalamin. Nah, setuju nih. Ya. Oke, tentang hal ini gue pengen tanya sama lu, atau mungkin lu pernah ngalamin gimana tanggapan lu tentang kalau kita cinta sama orang tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu gimana sih rasanya? Kalau ngalamin sih pernah sih. Ya nggak yang di rumah doang, tapi diriku sendiri pernah juga ngalamin hal itu. Sebenarnya lebih ke sakit ya, soalnya kalau kita masih sayang sama dia gitu kan. Betul. Terus masa lagi happy-happynya sama dia, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, entahkah karena hal problem sedikit tiba-tiba kita diputusin, itu sakitnya nembus jantung sih. Au. Ya kalau masalah ngalamin sih diriku pernah ya. Padahal ya pas gue pacaran sama dia gitu ya, gue tuh udah mikir, oke, ini orang bakal nikah sama gue, bakal hidupnya nanti gue temenin sampai tua sama gue. Ya karena aliran kita sama, hobi kita sama, sama-sama suka musik, genre musik kita pun sama. Frekuensi ya? Ya udah sefrekuensi banget lah sama dia. Dan gue tuh nggak pernah namanya miskomunikasi sama dia. Ya miskomunikasi, bahkan nggak pernah berantem. Mungkin kalau masalah ngambek-ngambek simple, pernah gitu kan. Tapi itu pun kehitung jari. Dan kalau berantem besar kita belum ngalamin. Gitu, kita belum pernah ngalamin sama sekali. Tapi nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mutusin gue gitu aja. Jadi kayak alasannya pun gue masih kayak ngambang gitu. Alasannya apa? Gue kurangnya apa? Kayak gitu, gue masih ada kayak gitu. Kok bisa sih? Kalau boleh tahu, emang kamu pacaran berapa tahun? Kalau pacaran berapa lama? Maybe kayaknya setahun deh kayaknya, atau mau setahun, atau baru mau setahun gitu. Pokoknya masih anget-angetnya gitu loh. Masih baru anget-angetnya. Pokoknya kan kalau di umur segitu ya emang hubungan beluman panjang banget kan. Problemnya juga masih belum banyak gitu kan. Iya, setuju. Terus juga masih mau explore sana sini berdua. Pokoknya masih anget-angetnya gitu lah. Bahkan ya gue tuh nggak pernah netting sama dia. Karena dia itu ya gimana ya, nunjukin rasa cintanya tuh kayak bikin kita percaya gitu kalau dia oke, nih orang cinta sama gua. Bahkan ya dia aja ya, dulu kan dia kerja tuh di retail ya, boleh sebut merek gak sih, kayak Mart tuh. Dia kan kalau di Mart itu kan jarang ada libur. Iya benar. Sebenarnya libur normal, tapi harinya ya, harinya nggak pas. Terus juga ada shift. Dia ada shift, tapi dia itu tipikal cowok yang gak mau tahu, kita tuh harus ketemu, kita harus selalu ketemu, kita harus selalu main, selalu jalan kayak gitu. Karena memang hubungan kita tuh masih baik-baik banget, karena memang kayak orang yang baru pertama kali pacaran gitu loh. Nah terus dia tuh sering banget yang namanya tukeran libur sama temennya, tukeran shift sama temennya, pokoknya relain. Padahal gue nggak minta ya, gue tuh bukan tipikal yang ayo aku mau kesini, kita harus kesini. Gak banyak nuntut ya? Nggak pernah kayak gitu. Dia yang selalu ngajak gue jalan malah. Ya kita tuh bahkan kalau misalnya seminggu kali ya, itu bisa main 3 kali lebih lah. Kalau dia shift pagi, pulang kan sore ya. Malam pas sore. Pokoknya itu masih ada waktu, dia nyamper gue lagi buat main. Kayak gitu. Iya. Makanya kita nunjukin kayak, nih orang nggak ada yang patut dinetingin, karena memang sehari-harinya selalu sama gue. Betul. Ya. Dan gue tuh jarang kayak ngecek handphone pasangan dan lain sebagainya, karena gue udah percaya banget sama dia. Ya, dari situ ya gue ngerasa ya ini orang memang tulus sama gue gitu kan. Bahkan mulai dari keluarga, keluarga gue udah tahu dia. Walaupun umur pacaran kita pun masih seujung jagung, sebutir jagung gitu kan.
Terus juga gue udah ke keluarganya juga, maksudnya udah kenal. Walaupun belum deket banget, tapi setidaknya gue udah dikenalin gitu kan. Sama temen tongkrongannya, teman futsalnya, dan lain sebagainya, gue udah kenal. Jadi maksudnya kita udah tahu nih, oh berarti dia hidupnya kayak gini ya. Teman hidupnya kayak gini ya. Ngerti Bahkan ya. iya, teman kerjaannya pun gue udah tahu gitu loh. Maksudnya dia juga selalu, kalau di kerjaan ya, padahal kan kalau di mart kan gak boleh megang handphone ya. Iya benar-benar. Gak boleh megang handphone, tapi dia itu suka ngumpet-ngumpet nganin kasir, di sini video call. Tuh, dia kayak gitu. Bahkan dia kan sempet takut lupa tanggal lahir gue ya. Di situ ada catatan di mejanya. Dia tulis bener-bener tulis 13 bla 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 ulang tahun gue. Dia kayak gitu. Katanya biar aku ingat, biar aku kalau misalnya lagi kerja, ulang tahun cewek gue di sini segini gini. Jadi dia tuh kayak segitunya, terus maksudnya dipamerin ke teman-temannya, gue diajak main dan sebagainya. Dia kayak gitu, tipikalnya kayak gitu. Jadi kan gak netting dong kalau cewek kayak gitu. Nah tiba-tiba ya itu gue lagi main sama dia, dia mutusin gue. Padahal sebelumnya gak berantem juga, enggak gitu. Aneh ya. Berarti sebenarnya kalau dia kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada yang patut untuk dicurigain nggak sih? Kayak nggak ada yang bikin lu netting juga. Iya. Terus putus lu alasannya? Nah itu waktu kan gue main ya, main sama dia. Baru pertama kalinya gue cuma mau, sebenarnya kalau cewek ngecek handphone normal gak sih? Gue juga agak bingung sih ya. Coba boleh bantu jawab ya. Kalau cewek ngecek handphone pasangan tuh boleh gak sih? Masalahnya cewek itu ya kalau megang handphone pasangan atau penasaran sama handphone pasangan, itu tuh bukan yang kita mau kepoin sosial media, dia chatan sama siapa gitu. No, kita nggak kayak gitu. Itu privasi. Kita tahu privasi. Kita tahu, karena kita juga ada privasi juga kan. Benar. Nah, cewek itu mau ngelihat paling galeri. Atau game. Kadang kita kalau misalnya pasangan di handphone pasangan kita ada game, aku yang mainin. Kadang kita kayak gitu loh. Maksudnya yang sebenarnya cuma mau lihat-lihat yang hal simple kayak gitu, bukan yang kamu chatan sama siapa terus kita bukain chatannya kita yang balesin, nggak gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya nyari penyakit. Iya, nyari penyakit. Paling aku lagi tuh posisi cuman mau buka galeri aja karena dia kan memang suka ngoleksi foto aku di handphone dia. Kadang dia juga suka nyolong-nyolong foto, paparazzi aku gitu kan. Nah aku mau lihat karena kadang kan foto yang aku nggak punya dia punya kayak gitu. Iya. Nah terus aku mau lihat tiba-tiba dia tuh kayak gak nyambung ya, ngalihin pembicaraan. Aku mau ngomong deh, tiba-tiba kayak gitu. Dulu aku tuh belum sadar, kayak maksud belum sadar kalau itu sebut kayak ngalihin pembicaraan ya. Dia bilang, aku udah ngomong ke bundanya, katanya bunda nggak setuju kita pacaran. Katanya bunda baru tahu aku putus kuliah. Gua pun sebenarnya gue tahu dia putus kuliah. Tapi itu gue pun marah banget. Iya, karena kan gue pacaran sama dia udah kuliah kan. Terus tiba-tiba dia putus kuliah, sebabnya apa? Ekonomi. Masalahnya dia juga nggak kenapa-napa gitu loh. Cicilan juga nggak ada setahu gue kan. Ya aku putus kuliah gini-gini. Ternyata kalau nggak salah dia lagi tuh bahas apa, gue lupa. Entahkah pinjaman online ya? Apa judul apa? Gue nggak tahu, pokoknya yang dol-dol gitu gue lupa. Pokoknya dia ada problem ke situ. Katanya dia, aku capek, aku juga capek kerja sama kuliah. Terus katanya kata bundanya pas tahu kok udah biasanya bunda ngeliat di kamar kamu udah main laptop, udah belajar dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba sekarang udah agak beda ya? Jadi nganggapnya itu gua pengaruhnya, ya kan? Padahal gua aja yang namanya gua nuntut dia buat main terus gua nggak pernah, karena emang anaknya sendiri yang suka ngajak gua main kayak gitu kan. Dan gua pun marah soal dia yang tiba-tiba putus kuliah di tengah jalan kayak gitu. Nah bundanya nganggep, di cerita dia ya, bundanya katanya nggak setuju. Kayaknya kamu pas pacaran sama Ruby, sama Ruby kamu agak berubah, jadi nggak fokus. Udah kalau gitu lebih baik kamu fokus kuliah dulu, pacaran nanti dulu. Fokus kuliah, kalau bisa kamu gak usah kerja dulu. Salah ya? Iya, bundanya ngomong kayak gitu. Kamu gak usah kerja dulu, udah fokus
kuliah dulu. Masalah biaya nanti biar orang tuanya kayak gitu kan. Iya, bener-bener. Maunya kayak gitu, nanti kalau lulus nanti mau balik lagi terserah. Ya kayak gitu terserah. Nah di situ gue baru tahu. Terus dia bilang gini, kan gue nangis ya. Iya pasti. Gue nangis, gue sedih banget karena kayak geledek, kayak sambil Iya, geledek tau gak sih? bener. Apalagi udah bawa-bawa orang tua. Iya, Ya kan udah bawa setuju. orang tua. Terus gue mikir, kok kamu baru bilang? Aku sebenarnya mau bilang dari kemarin, tapi ini aku baru berani bilang ke kamu. Ini aja aku ketemu sama kamu diem-diem. Di cerita dia ngomong kayak gitu ya. Aku diem-diem kata dia. Aku bilangnya mau ke rumah si ada teman cowoknya. Tapi kalau aku nemuin kamu, katanya gitu. Kan gue udah nangis kejar, aku mah aku mah udah dari kemarin nangis, kata dia gitu nih. Oke, gue masih ada rasa iba ke dia. Aku nangisin kamu dari kemarin, kata dia gitu. Aku mah udah capek nangis sendiri, katanya gitu. Oke, gue ada rasa kasihan. Terus gue bilang, oh oke, kalau gitu kalau udah masalah orang tua, gue nggak bisa ikut campur. Bener. Kalau gue gitu, gue lebih milih harus lebih milih orang tua lu. Dan dia ngajakin backstreet, no gue nggak bisa. Kalau backstreet kayak gitu nggak disetujuin kayak gitu, mendingan lu fokus dulu kuliah. Gue juga gue juga nggak mau kalau lu nggak kuliah gitu kan. Udah dari situ pas pulangnya kan gue masih dalam masih berduka dengan diri gue sendiri. Terus dia tuh tiba-tiba ngilang. Ya dia ngilang. Kamu kemana? Iya aku mau ke rumah, aku pusing banget, kata dia gitu. Dia pusing, terus tiba-tiba ngelos sampai spam gini sampai ada kali ya gue jam 2 malam kali ya. Pokoknya kalau cewek tuh kalau ada problem ya nggak bisa tidur. Iya benar. Udah nangis, udah mikir ini harus dikelarin sekarang juga kalau masalah kayak gini kan. Gue ngechatin dia terus akhirnya karena gue capek, oke, mendingan kita putus aja deh, aku nyerah. Toh kalau nanti juga kita bakal putus, jadi kayak mendingan sakit sekalian. Iya benar-benar. Jujur gue masih sayang banget sama dia, masih cinta banget, trauma. Dari situ gue trauma. Udah dari situ kita putus, dia okein, ya kan? Terus jelang maybe ada berapa bulan ya berlalu mungkin, atau sebulan 2 bulan lebih, dan gue tuh begonya ya. Karena kita kan otomatis, gue nganggep dulu pas kita putus itu kita masih sama-sama cinta. Iya benar-benar. Ya kan? Gue suka lari, jogging dan lain sebagainya. Terus kalau gue nge-live dia suka nonton dan gue bilang miss you. Kalau dia nonton gue selalu bilang kayak gitu loh, kayak baby miss you, kayak gitu. Gue dengan begonya gue serendah itu. Iya benar-benar, kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu alasan sebenarnya apa, dan gue masih kayak oke, dia karena orang tua gitu kan. Miss you dan lain sebagainya. Terus apa kabar, aku kangen, bla bla bla. Masih orang yang ngemis banget lah. Iya benar. Pas di bulan keberapa ya, pokoknya nggak jauh dari kita putus lah. Dia tiba-tiba ngeblok Instagram gue, ngeblok. Gue marah, gue nge-WA dia. Kok kamu ngeblok aku? Gue gituin. Katanya baik-baik aja, katanya. Maksudnya gue berharap dia bakal balik lagi kan. Iya benar. Terus dia enggak, ini aku cuma mau move on, kata dia. Aku aja nggak kayak gitu loh, move onnya pelan-pelan, aku gituin kan. Terus gue kan punya akun satu lagi, akun bisnis satu lagi. Gue lock it lah di Instagram dia. Dia ternyata punya 2 story. Story yang satu story yang ada sama di akun gue yang asli. Yang di kedua dia sama cewek lain. Trauma itu gue udah trauma banget. Gue ngelihat dia sama cewek lain dengan happy dan pandangan cara gerak-gerik dia sama seperti waktu kita pertama kali pacaran juga. Tuh gue kayak ngerasa, oh gini. Gue langsung maki-maki dia. Maksudnya kayak gue seakan kayak orang diselingkuhin. Padahal ya kita nggak tahu sih dia baru kenal atau gimana. Maksudnya dengan tata bicara dia yang katanya oke, aku udah berhenti kerja demi kuliah lagi, makanya aku ninggalin kamu dan sebagainya. Ternyata bullshit. Itu bohong. Buktinya dia pacaran sama orang itu. Ya kan? Kenapa sama gue nggak bisa? Iya benar. Makanya dari situ gue ngerasa oke, gue ditipu. Buat apa gue nge-okein, oh ini alasan bundanya gitu. Kayaknya bohong deh. Kayak bohong deh. Emang kayaknya itu dia udah kenal sama si cewek itu. Kan kayak dari situ gue udah mulai trauma. Bahkan ya pas gue udah trauma itu, gue kenal sama cowok lagi pun. Walaupun lumayan agak lama ya kita kenal cowok lagi, gue kenal cowok lagi. Itu rasanya tuh udah beda. Pikiran gue tuh udah suka kesana. Masih karena kesana. trauma. Iya trauma dan masih cinta gitu sama orang itu. Iya bener sih. Kayak merasa ada rasa gue tertipu. Kenapa sih gue harus dengan
kayak gini kayak gitu, nggak ada rasa nggak terima kayak gitu. Ya gue salah apa gitu. Iya, kok gue diginiin kayak gitu. Pusing sih masalah terlalu cinta sama orang tuh, apalagi kan Iya, bener-bener. orangnya bener-bener sebenarnya kayak manipulasi gak sih, bentuk Iya, bener-bener, manipulasi kalau kayak gitu ya. manipulasi itu. Yang dianya kelihatan cinta banget sama Iya. kita padahal no. Gitu. Tapi kalau lu gimana? Ada? Kalau gue sih bukan gimana ya? Kayaknya gue yang ninggalin deh kalau ini. Kalau gue yang ninggalin, jadi dulu waktu pas masa-masa SMA nih ya, Oke. jam anak-anak SMA ya, dulu tuh ceritanya kan suka kita tuh kayak ada bikin PowerPoint bareng kayak gitu-gitu, kerja kelompok Kerja lah. kelompok ya. Dan kebetulan kerja kelompoknya itu di rumah aku, jadi di atas, di rumah aku di atas depan kamarku itu emang biasa tempat untuk ya buat teman-temanku, Iya, buat nongkrong kayak base camp gitu. Iya. Nah, disitulah dan tepat di jam 12 siang itu teman-teman aku itu kebetulan mau kayak sholat zuhur gitu, mau sholat zuhur. Otomatis pada turun ke bawah karena di bawah buat ngambil wudhu apa segala macam di bawah. Dan sebenarnya di situ ada cowokku, tapi cowokku tuh bukan yang satu sekolahan sama aku. Dia itu lebih tua 2 tahun sama aku, jadi dia itu masih kakak kelas aku lah ibaratnya. Aku karena masih kelas 1 SMA kemungkinan. Dan aku ngambil sesuatu di kamarku. Aku mengambil sesuatu di kamarku. Emang posisi pintu kamar tuh terbuka. Iya. Posisi sedikit kali. pintu kamar terbuka dan aku lagi ngubrak sendiri nyari, terus tiba-tiba cowokku itu ngunciin aku kamar. Maksudnya dia juga ikut masuk ya. Dia ikut masuk, dikunci dan kuncinya dipegang sama dia. Kayak aku kaget dong, kayak kenapa? Ada apa? Kayak bingung, pucet langsung kayak aku belum pikiran ke sana sebenarnya. Cuman pas dia mulai deketin aku, mulai kayak kayak mulai kayak orang lagi gimana gitu, terus tiba-tiba aku, kok kamu kayak gini? Aku sempat beradu argumen kayak segala macem, sampai aku tuh nggak nyangka karena emang mukanya nggak ada muka-muka kayak gitu, indikasi sesuatu ya. Cabul tidak ada karena ya gimana, baik-baik saja gitu loh. Terus tiba-tiba karena adu argumen, akunya juga berusaha buat nolak, dan karena aku perempuan ya, dia ngelakuin itu. Iya, ke arah situ. Karena aku perempuan, aku pasti kalah karena lebih kuat dia kan pastinya. Aku sampai udah dijatuhin di kasur. Aku udah dijatuhin di ranjangku. Aku sampai kayak, ya Allah, apa ini kayak gitu, kayak, ya Allah gimana kayak gitu, nggak tahu. Cuman aku di situ cuman kayak bukan nggak mau ngelawan ya, cuman kayak kalau udah di posisi kayak gitu tuh kita bingung, kita harus apa, kayak emang ini benar terjadi sama kayak aku, apakah mimpi dulu, ataukah kayak masih mikir kayak kok kayak gini ya. Terus akhirnya nggak lama dari situ temanku, ada salah satu temanku yang kekurangan, maksudnya mau nanya sama aku, ada mau kenal lagi nggak di rumah ini karena kurang mau kenalnya. Dia tok kayak tok terus habis itu kayak panik, dan cowokku tuh panik kayak gitu, langsung bener-bener buka kuncinya. Dan sedangkan aku tuh masih kayak gak ngerti karena lemes kayak ini kenapa kayak gitu. Terus dia buka kunci, terus dia tiba-tiba keluar nggak tahu kemana. Temanku masuk dan dia nanya kayak, lu kenapa kayak gitu, ada apa kayak gitu. Dan aku pun nggak bisa cerita karena menurut aku kayak ini apa ya, kayak bener-bener setrauma itu. Aku ceritanya sampai dingin banget guys, karena bener-bener ini gimana ya. Terus lu nggak apa-apa, kayak gue sampai ditanyain beribu kali pun aku nggak bisa jawab karena aku bingung mau ceritanya kayak gimana, karena bener-bener takut banget guys, bener-bener setakut itu. Terus pas udah mulai tenang dan cowokku tuh udah nggak ada, motor dia udah nggak ada, barang-barang dia udah diberesin, langsung pergi gitu aja. Dan aku kayak, oh kayaknya emang orangnya kayak gini. Dan aku baru berani cerita ke temenku kayak dia begini kayak gini, kayak langsung shock semua kan, kayak kok bisa gini. Terus akhirnya aku nggak mau basa-basi untuk chat dulu atau gimana, tapi dia ngechat dulu ke aku kayak maksudnya seolah-olah kayak minta maaf apa segala macam, kayak nggak bisa, aku nggak bisa nerima kalau aku kayak gituin, jadi nggak mau.
Tapi buruknya sampai detik ini pun dia masih benar-benar nyari aku, benar-benar sampai dia itu gonta-ganti akun sosial media Instagram berkali-kali pakai akun bodong, cuman pengen biar pertamanya di ACC sama aku. Pertamanya di ACC sama aku, dia tuh benar-benar masih obsesi. Dia tuh sampai suka berkelana dengan pakai foto aku, terus dia melakukan hal-hal yang ya seperti itulah, mungkin umum buat cowok cuman enggak buat aku, kayak kok ngerasa masih dilecehin sampai sekarang ya gitu. I see. Jadi dia gitu guys, dengan foto kamu. Iya, imajinasi dia tuh sama Shibal. Itu benar-benar yang bikin aku sampai sekarang gimana gitu. Itu sakit sih. Masalahnya itu kadang tuh memang kalau zaman sekolah mungkin kan udah satu SMA, pasti udah ngerti gini. Nggak semua sih. Iya. Toh aku juga waktu SMA aku nggak ngerti soal seksual. Iya benar. Aku nggak ngerti sama sekali loh. Benar. Aku baru ngerti seksual aja itu pas udah lulus. Udah lingkungan udah baru aku ngerti. Jadi jangan awas yang beranggapan itu mah nanti sama-sama. No, nggak gitu. Kita dulu aja ya kalau pacaran ciuman aja itu aku udah ngerasa dilecehin. Iya benar. Kalau ciuman itu udah beda. Kayak dirangkul aja kayak takut kena kesini. Itu kita udah ngerasa dilecehin. Kayak gitu loh. Kalau aku jadi kamu memang pasti trauma sampai sekarang. Mungkin trauma. Bisa. Karena itu benar-benar sampai sekarang. Detik ini guys, sampai detik ini. Kalau misalnya kalian mungkin nemuin orangnya, kayak hati-hati lah ya. Kalau ada orang-orang kayak gitu, hati-hati guys. Masih ada. Siapa namanya? Boleh gak? Mau disebutin nih? Iya, biar. Namanya Fadli. Aduh, aku merinding. Fadli. Iya. Kamu kalau nonton ini, dia sudah maju lebih, kamu masih di bawah. Sorry banget ya, seharusnya stop obsesi. Cinta karena obsesi itu udah baik. Betul. Kalaupun emang lu mau kayak gitu, coba cari yang sama-sama mau kayak gitu aja. Iya. Jangan sama aku kayak gitu. Iya. Emang gak kasihan lu udah berapa tahun ini guys? Ini udah berapa tahun. Sudah berlalu, sudahlah kayak gitu. Iya. Aku pun yang dikejar-kejar itu pun capek kayak gitu. Emang kamu gak capek kayak gitu? Kamu kan bisa nyari yang kamu jatuh cinta lah sama cewek yang mungkin bisa kamu sampai nikahin sampai apa kayak gitu, yang sama-sama mau aja kayak gitu. Iya, masalahnya risih, kitanya juga pasti risih, takut. Bener. Kita udah trauma sama kamunya, gara-gara digituin, kamunya balik lagi ke sini. Kita kalau inget kamu nih Fadli, kalau aku jadi dia juga bakal apa ya? Kalau setiap ngeliat kamu, setiap denger nama kamu, mungkin aku trauma. Bener. Kalau ada gitu. Nama yang sama, gak usah nama. Kita kadang suka, misal lagi nongkrong nih. Iya. Terus parfumnya sama. Wah. Oh iya. Langsung bisa sih itu. Pengen pulang rasanya. Takut juga sih. Takut. Soalnya itu was-was. Masalahnya kalau dia cuman hilaf. Iya. Dia nggak hilaf deh, memang udah karena hyper. Sampai sekarang. Iya, dia kayak udah hypernya nggak. Masalahnya dia udah obsesi sama satu orang, satu objek. Takutnya jadi fetis. Jadi kamu malah jadiin bahan fetis dia. Itu serem sih. Serem banget. Iya. Dan gak enak, risih. Pokoknya hidup lu se-gak enak itu. Tapi aku berusaha buat ngalihin itu karena mungkin sekarang cowokku tuh jauh lebih yang nenangin, yang kayak, "Sayang, kamu di mana?" kayak gitu, aman kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh ngerasa ada yang ngelindungin gitu sih. Tapi lu kalau semisal suatu saat gitu, namanya kita kan pasti nikah juga. Ada rasa trauma gak sih, kayak takut disentuh atau pasti hal kayak gitu? Pasti. Itu efeknya itu ngaruh banget sih. Kayak gitu. Karena memang dari diri kita kan udah nolak kayak gitu. Jadi ke masa depan takutnya gitu. Trauma. Takutnya nggak mau disentuh. Mungkin kalau misal aku pacaran nih sekarang, terus cowok aku ngajak, "Ayo nikah," kayak gini-gini, kayak aku pikirnya langsung ke situ karena saking jeleknya aku tentang hal-hal kayak gitu, jadi akunya udah takut duluan gitu loh. Padahal itu kan niatnya aku sama mungkin cowokku yang sekarang tuh emang niatnya mau ibadah, mau nikah, mau serius, pengen jadi pasangan yang baik kayak gini. Tapi dari akunya, karena aku masih terbawa trauma yang sampai sekarang orangnya masih ngikutin aku. Jadi aku tuh gimana ya, nanti dulu sampai sekarang jadi bikin orang takut nikah juga. Jadinya please jangan kayak gitu, dan lu please stop sih. Siapa sih? Fadli? Iya. Tapi lu pacaran sama dia berapa lama? Maybe
6 bulan. Udah berani. Tapi emang gak ada orang tua lu? Gak ada, karena orang tua aku usaha di sini. Ipan. Sepi. Kurang ajar. Iya, Shibal, Fadli Shibal. Lo macam-macam lagi. Tapi kalau orang kayak gitu udah susah tahu. Iya. Masih sampai sekarang, tolonglah. Please. Emang kamu gak berani? Oke, misalnya ada sewaktu-waktu dia nge-follow kamu terus bilang, "Stop. Aku udah punya kehidupan aku." Aku sampai sendiri. ngemis ke dia kayak, "Tolong jangan kayak gini, kayak gitu. Aku juga pengen hidup tenang kayak gitu. Kamu carilah wanita yang gini." Gak bisa, gak mau. Dia cuma gak mau. Gak bisa. Gak ada yang orang kayak kamu kayak apa yang mau lu iniin dari gue tuh apa kayak gitu. Udahlah, stop kayak gitu. Serem banget, tapi takut disantet gak sih? Iya, takut ke arah-arah situ sih sebenarnya. Serem banget. Aku juga suka bingung ya, kenapa orang tuh suka pada nanya kayak, kenapa sih kita itu suka ditinggal pas lagi cinta-cintanya gitu. Kalau menurutku ya, kadang tuh sebagian orang tuh nganggep cinta itu cuma sekedar buat pengalaman, maksudnya kayak kurang serius gitu loh. Iya, paham. Sedangkan kita yang beneran serius, tulus dan lain sebagainya, itu adalah cinta itu kayak sebagai tujuan. Iya benar, kadang mereka itu sayang tapi nggak cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka jalani gitu. Iya, atas apa yang mereka bangun gitu. Atau mereka itu belum selesai, biasanya belum selesai sama masa lalunya, terus udah milih nyerah duluan. Jadi kayak, yaudahlah kemarin kayak pelampiasan lah, kayak pelampiasan. Ya kayak gitu. Dan yang paling nyakitin itu kadang mereka itu nggak bertanggung jawab sama rasa yang udah mereka bangun sendiri. Ya. Mereka tuh nggak bertanggung jawab atas hal itu kayak gitu, kayak ninggalin seenaknya padahal dia udah bangun kayak gini kayak gitu. Ya udah bikin orang jatuh cinta sama dia, malah ditinggalin. Minimal kalau gue ya tipikal kalau emang mau selingkuh beneran selingkuh. Iya beneran selingkuh. Pas lagi sama gue ya, jadi biar nggak ngambang, soalnya kadang kita tuh ngerasa kayak kurang gitu loh. Jadi kalau diputusin tiba-tiba kayak gitu, apa yang aku salah apa? Jadi kita pas putus mikir mulu. Bener-bener mikir mulu. Atau yang amannya tuh biasanya kayak putusin dulu sama yang ini. Padahal lu udah jalani sama yang orang kedua ini udah lama, cuman putusin dulu baru nanti lu buka sama yang ini, terus baru dipublish gitu. Jadi kesannya gue nggak selingkuh, gue pacaran, tapi kan udah putus sama lu kayak gitu. Jahat sih kalau kayak gitu sebenarnya. Itu sih orang. Iya, gue takutnya kayak gitu sih. Misalnya kalau gue tipikal yang lebih baik lu jelek pas kita putus. Iya benar. Soalnya biar gue tuh nggak ada harapan, gue nggak ngemis dan sebagainya. Gue di situ kelihatan bego banget. Iya pasti. Ya kelihatan bego banget gue di situ. Setelah kayak gitu ya, kita yang ditinggal tuh udah ngerasa, gue kurang apa. Entahkah mungkin tanpa sadar ada sikap gue yang bikin dia ilfil kah atau gimana gitu kan. Padahal ya sebenarnya itu bukan kitanya yang kurang, tapi memang kita dapet pasangan yang belum siap jalanin hal yang serius atau kayak gimana kayak gitu ya. Anggaplah kita kayak gak dapetin pasangan yang tepat lah. Iya gitu bener. Apalagi kalau nyembuhin itu kan proses ya. Kita tuh bisa mulai dari hal yang mungkin berhenti nyalahin diri sendiri sih. Dan mulai menyadari bahwa kamu itu pantas buat dicintai dengan cara yang enggak nyakitin kayak gitu loh. Nantinya kamu bakal pelan-pelan berhenti selesai dengan trauma kamu dengan sendirinya. Tapi emang perlu waktu banget. Apalagi yang kayak aku yang sampai sekarang masih di situ emang benar-benar harus nyari cara untuk berdamai, kayak nggak apa-apa, ini nggak bakal kenapa-napa. Ya udah biarin dia aja gitu, kayak nggak usah hiraukan dia kayak gitu. Udah harus jalan dengan begitunya. Karena kalau aku terlalu menanggapi dia, terlalu gimana sama dia, stres aku. Iya, makin nyakitin diri sendiri. Benar-benar. Dan dia makin kesenangan juga akhirnya. Soalnya kita makin kesini harus makin belajar kalau cintain diri sendiri itu sama dengan cinta yang tulus. Gitu loh. Sama dengan, yang penting cinta diri sendiri dulu aja deh. Setuju. Ya, dibandingkan mikirin oke, gue cinta sama dia tapi dia misalnya toksik, tapi gue tetap sama dia. No. Untungnya kamu langsung putusin loh. Soalnya kadang ada yang mikir gini, oke, gue udah dilecehkan, tapi gue cinta banget sama dia, ya kan? Gue gak mau putus sama dia. Kadang oke, lanjutin. Ada yang kayak gitu. Jatuhnya apa? Kejebak sendiri. Cuma gara-gara dia terlalu cinta.
Itu yang lebih, itu mungkin ada di luar sana yang ya gimana gue cinta sama dia, walaupun dia dia pernah jahat sama gue, mungkin pernah nampar, pernah ngajakin gue gitu-gituan atau kayak gimana gue nggak mau diputusin sama dia. Iya, bener. Takutnya kayak gitu, pokoknya jangan. Kalau kayak guys. gitu biasanya cowok kayak gitu tuh cuman ada tujuan tertentu pacaran sama kalian. Iya, bener. Entahkah cuman gue suka sama lu, gue cinta sama lu, gue cuman mau gitu-gituannya doang. Iya, ngincer. Ada yang kayak gitu, ngincer, kayak pedofil tau. Jadi pedofil kayak bukan cinta tulus, itu bukan kayak gitu. Ya, cinta tulus itu yang tumbuh bareng-bareng, bukan yang tertuju ke hal seksual. Bener. Kalau emang dia serius, dia mau gitu-gituan sama kamu, ya nikahin. Guys. Tapi ya jangan nikahin cuman Karena mau kayak gitu-gituan doang, maksudnya ya enggak ya. yang sehat aja lah. So, buat kamu yang masih nungguin chat dari dia, yang nggak pernah ngabarin kamu lagi, Atau buat kalian yang masih nangis, diem-diem setiap malam cuma berharap kayak dia bakal ngabarin kamu lagi dan lain sebagainya, pokoknya stop. Karena kamu itu berhak dicintain tanpa harus ngejar, dan bisa dapetin pasangan yang memang tepat buat diri kamu. Kayak ini kata-kata buat diri gue sendiri. Iya. Ya, kayak gitu. Ya, dia yang trauma dan memotivasi kamu. Dan kalian tuh harus percaya deh, kalau orang yang benar-benar cinta sama kita itu nggak bakal ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Nggak mungkin, guys. Iya pasti. Tapi beda cerita sama yang cerita kamu ya. Bener. Kamu mah terpaksa mau nggak mau karena toksik. Ya gimana kayak gitu mau dilanjutin? Ya lalu gila gue juga sendiri. nggak, iya gila sendiri. Misalnya masih sekolah, masa depan masih panjang. Bener. Kalau kita kejerumus toksik kayak gitu, udah red flag, toksik, bener. hyper, pedofil. Nih ya Fadil, kamu tuh tandain lu ya. Karena cinta yang sehat itu yang bikin kamu tenang. Kayak nggak perlu nanya kayak sebenarnya dia tuh cinta nggak sih sama Ya. aku. Nggak perlu nanya-nanya kayak gitu, guys. Ya. Jangan. Ya bener banget. Jadi buat kamu yang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Ingat, itu bukan salah kamu, bukan karena kamunya nggak cukup baik, tapi memang karena dianya aja yang nggak tepat buat kamu. betul. Dan jangan lupa kamu tuh hebat, kamu tuh kuat, dan kamu itu layak untuk dicintai. Ya, jadi kalau misalnya relate video kali ini tentang mungkin kamu ada ini sama kayak aku juga ada pas lagi sayang-sayangnya, atau Betul. aku pernah ninggalin dia pas sebenarnya aku cinta tapi terpaksa gitu Iya, ya. benar. Kalian boleh jangan lupa like, komen cerita kalian, subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. So, see you lagi guys. Bye.